Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kami hormati pendiri dari Yayasan Al-Mukhlisin yang terhormat Ustadz Misum, yang kami hormati pengelola dan juga pengasuh dari Yayasan Al-Mukhlisin, yang kami hormati saudara Ustadz Firmansyah, dan juga tak lupa segenap jajaran pengurus Dewan Asatid dan Asatidah yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa kalian anak-anakku, santriwan dan santriwati, siswa-siswi dari murid Madrasah Diriyah Al-Mukhlisin yang berbahagia. Marilah anak-anakku sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mengapa saya katakan tempat ini penuh berkah? Karena tempat ini senantiasa di dalamnya ada pengajaran-pengajaran ataupun pendidikan-pendidikan ilmu, yang mana kesemua ilmu itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, di kesempatan pada siang menjelang sore ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kalian, yang mana tema pada kali ini akan kita kaji bersama tentang adab atau tingkah laku baik seorang pengajar sendiri, lebih-lebih adab atau tata krama tingkah laku seorang pelajar atau penuntut ilmu. Sebelum kita menginjak kepada bahasan kita pada siang ini, perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa kalau tidak salah almarhum Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau pernah berdawuh kepada santri-santrinya bahwa beliau yang diajarkan dulu kepada santri-santrinya adalah tentang akhlak, ya, tentang akhlak, perilaku seorang penuntut ilmu. Mengapa demikian anak-anakku sekalian? Karena dari akhlak ini akan mencerminkan kepribadian seseorang pelajar. Dikatakan seorang pelajar itu bisa berhasil, bisa sukses dalam menuntut ilmunya kalau disertai dengan adab atau tingkah laku yang mulia, atau kita bisa istilahkan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Ibnu Mubarak pernah mengatakan bahwa saya itu, katanya beliau, lebih suka ilmu sedikit tapi akhlak atau tingkah lakunya itu banyak atau menjamin kepada seseorang. Dengan artian bagaimana anak-anakku sekalian, tidak akan seseorang itu dikatakan berhasil dalam menuntut ilmu apabila cuma sekedar secara akademis dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak, tapi secara non-akademis, contoh seperti akhlaknya jelek atau buruk. Ini yang tidak kita inginkan. Karena Rasulullah pun juga bersabda, qimatul mar'i akhlaquhu, harga diri seseorang ataupun jati diri seorang tersebut tergantung akhlaknya. Ya, contohkan seperti ini. Ketika seorang menuntut ilmu, itu ada tata cara bagaimana seorang pelajar itu mendapatkan ilmu yang barokah. Saya yakin anak-anakku sekalian, meskipun kalian masih kecil dan juga ada yang sudah remaja, kalian di sini itu kan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu ini dua biasa istilah kita dengarkan, kita dapatkan dari masyarakat. Apa? Ilmu yang barokah dan manfaat. Ini contoh gampangnya saja,
ketika kita dalam menuntut ilmu itu sebetulnya sudah ada garis-garis atau tuntunan-tuntunan dari pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya. Pernah dengar kitab ini anak-anak? Pernah dengar? Pernah ya? Pernah, baru kali ini. Pengarangnya itu asli orang Indonesia. Ada yang tahu? Belum? Ya. Pengarang ini adalah kiai besar. Bukan orang yang besar ya, tapi besar pengaruhnya. Kiai ini mendapat julukan Hadratus Syekh. Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang belum? Saya kasih istilahnya arahan untuk jawabannya yang betul. Kiai ini adalah salah satu santri istimewa dari gurunya para guru, para ulama, terutama daerah Jawa dan Madura. Itu salah satu murid kesayangan dari Hadratus Syekh Al-Habibina Syekhona Muhammad Khalil Bangkana. Ya, masih belum bisa. Selanjutnya, kiai ini, ulama ini tinggalnya di daerah Jombang. Sudah ada yang tahu? Siapa kira-kira? Masih belum tahu. Sudah. Saya kasih arahan lagi. Ulama ini adalah mempunyai keturunan yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah ingat? Masih belum? Masih belum lagi. Dan presiden ini yang menjabatnya hanya sebentar, kira-kira 1 tahunan ya, yaitu Al-Arifillah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu cucu beliau. Masih belum? Nah, yang terakhir. yang terakhir ini. Jadi maksudnya anak-anak saya bawa akal kalian itu bisa mengalir gitu ya, bisa mengalir ya, tidak membeku, bisa mencair gitu maksudnya. Kalau mungkin yang anak ya, yang kecil-kecilnya mungkin tidak tahu ya, terutama yang remaja-remaja ini. Beliau ulama besar ini, pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini adalah pendiri organisasi yang insya Allah terbesar di dunia, organisasi yang kita anut sekarang sampai kiamat. Organisasi apa? Yang lambangnya ada bumi, terus diikat dengan tali, simpul tali, tapi longgar, ada berbintang 9, warnanya dominan di hijau. Lambang apa itu? Bagus. Nahdlatul Ulama. Siapa pendirinya? Harus kenal. Kita ini warga NU. Ya kan? Ada yang tahu? Ya? Ya, alhamdulillah sudah ada yang tahu. Yaitu beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kitabnya tebal. Beliau itu salah satu karangannya adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Tata cara atau akhlak daripada pengajar dan pelajar. Di situ anak-anak beliau itu menuliskan, sebetulnya di kalangan beliau itu sebelum beliau menginjak kepada substansi dari judul tersebut, beliau di mukadimahnya itu menyampaikan, menuliskan bahwa ini sebagai motivasi kepada kita semua. Dia menukil sebuah perkataan ulama juga
yaitu mengatakan bahwa darajatul alimi, ya, darajatul alimi alal mu'mini bisa ini ati darajatin. Jadi derajatnya orang alim ini tentang ilmu, ya. Derajatnya orang alim dibanding derajatnya orang yang mukmin, bukan orang yang tidak mukmin, ya. Derajatnya orang yang alim dibanding derajatnya dengan orang yang mukmin. Mukmin, kita itu kan mukmin, ya kan enggak? Kita itu mukmin, tapi tidak alim. Ya kan enggak? Maksudnya anak-anak, kalau kita konotasi, ya, biasanya orang alim itu konotasinya artinya searah sebenang merah dengan yang dikatakan alim itu, maksudnya orang yang alim dalam ilmu agama, ya. Dalam arti luas, ya, alim segalanya. Dan bahwa derajatnya orang yang alim dibanding dengan orang yang mukmin tapi tidak alim, ya, itu adalah 700 derajat. Tiap derajatnya perbandingannya itu perjalanan berapa? Ratusan tahun, 100 tahun, 500 tahun, ada yang bilang seperti itu. 100 tahun, bisa dibayangkan. Itu selisih derajatnya. Kita ke sini, iya, kita ke sini kan belajar, menuntut ilmu. Ada yang tahfidz, ada yang tahfidz. Sebelum tahfidz ada apa? Masih diajari al-khalifah, ya, abadah saja. Kita tujuan di sini pertama yang kita ajarkan adalah, katanya beliau, harus membersihkan niat. Gitu. Kalau saya bacakan di sini anak-anak tentang adab-adab seorang pelajar itu, menurut beliau itu ada 10. Di antara 10 ini, adakah di antara 10 ini yang sudah kita kerjakan? Saya tidak akan bahas semuanya. Yang pertama itu ayyuqaddimah an-nadra wa yastakhir Allah Ta'ala fi man bi akhdil ilmi anhu wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Jadi yang pertama itu bagi seseorang pelajar adalah dia harus mendahulukan bahwa dia itu ingin mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Dan hal itu anak-anak bisa kita penuhi, bisa kita peroleh dengan akhlakul karimah. Karena orang menuntut ilmu itu, kalau di taklim muta'alimnya itu ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6. Ini mungkin sudah ada yang hafal, ya. Syair ini banyak yang hafal mungkin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Hafal, ya? Bisa? Bisa? Bisa sama-sama, ya? Ayo coba. 1, 2, 3. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika ammajmu ihabi bayani. Yang pertama, zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadhin wa tulu zamani. Hafal, ya? Hafal, ya? Alhamdulillah.
Tapi lebih baik lagi apabila tahu artinya. Dan ala la tanalul ilma illa bisyiddatin. Katanya orang kitabnya itu bahwa seseorang bisa dikatakan mendapatkan ilmu apabila dia mempunyai 6 syarat. Sa'umbi ka'am majmu'i habibayani. Oleh masyarakat akan disebutkan secara global. Nanti juga akan ada penjelasan. Yang pertama dzakaun. Dzakaun itu apa? Kecerdasan. Kalau sekarang itu bahasa kerennya apa? Intelijensi. Ya, kecerdasan. Kalian anak-anak jangan pesimis. Contoh, terutama anak-anak ya. Kok bisa ya? Kok bisa cerdas? Kok saya enggak? Kalau begitu sudah saya mengalah. Ini tidak ada istilah mengalah dalam belajar. Kita itu berlomba ya. Kita berlomba itu dalam rangka apa? Mencari ilmu. Kita lihat teman kita itu cerdas. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Teman kita itu cerdas. Makanya makan apa? Makan apa kita itu? Makan nasi. Minumnya minum air. Dia juga tidur, bermain. Saya kok tidak bisa. Nah ini apa ada yang salah dengan kita? Mungkin hal itu bisa disebabkan karena teman kita itu sama dengan makan kita, cuma dari cara belajarnya yang lain. Oh ternyata setelah diteliti teman kita itu yang satunya cerdas itu dia apa? Dia giat belajar. Oleh karena itu kita sebagai temannya yang kurang cerdas harus juga giat belajar. Ingat anak-anak, cerdas itu bukan keturunan. Paham ya? Ingat, utama Pak bodoh, berarti kok bodoh. Ingat ya, jangan seperti itu. Maaf ya anak-anak ya, jangan seperti itu. Kita itu semuanya sama, iya kan? Diberi, masa ada yang dibedakan di sini? Ustaz, ada yang dibedakan? Tidak ada, semua diberlakukan dengan sama. Diajari semua kan? Iya, mendapat tugas yang sama, pengajaran yang sama, perlakuan yang sama. Kenapa saya tidak bisa? Nah seperti itu kan? Jadi gini, jadi motivasi buat kita semua. Ingat kecerdasan itu bukan semerta-merta karena keturunan. Utang pak atau gang tani rodok, tampak atau macam. Kode ada kode jangan seperti itu anak ya, yang seperti itu. Tak apa, tanpa tak bisa macam, tak bisa ngaji, tak hafal Quran, kayak engkau kutubi bisa itu anak hebat. Paham ya? Nah, jadi kecerdasan itu anak-anak bisa diasah. Dengan apa kecerdasan itu bisa diasah? Kalau pisau diasah tambah tajam ya. Kalau kecerdasan kalian diasahnya dengan apa? Dikentos saking. Kecerdasan itu tingkatnya otak di sini. Dengan apa kecerdasannya anak-anak? Dengan dengan giat belajar kan jangan cuma di sini, tapi di mana? Di rumah-rumah. Boleh lah nonton televisi, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan dibuat nonton televisinya itu berlebihan sampai lupa belajar, apalagi lupa makan. Sampai kelaparan nanti, ya kan? Jadi kecerdasan itu kita biasa, ya kita bisa asah. Yang kedua, zakaun wa hirsun. Hirsun itu apa artinya? Kemauan yang kuat. Hirsun itu muncak maturana katarah. Apa? Katarah belekah. Tapi dalam ilmu itu baik. Contoh, oleh Pak Ustadznya kita ditugasi untuk menghafal 2 surat. Nggak Pak, saya mau menghafal 5 surat. Wah itu Pak, bagus sama ada anak-anak. Bagus. Nggak apa-apa seperti itu. Yang lain, kalau di sini maksudnya jam berapa? Jam 3. Jam 3 masuk ke sini. Kamu datang jam 2. Tapi bukan main, tapi belajar. Bagus itu. Ada yang seperti itu. Jaraknya. Itu namanya berkah. Kata anak ilmu enggak apa-apa. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, enggak apa. Tidak ada larangan sama
sekali. Dan zaka'un wa hirsun wastibarun laini. Istibar itu namanya yang harus kita juga tekankan sekarang tentang ketabahan dan kesabaran dalam mencari ilmu. Jadi memang payah, ya kan? Memang leso. Kamu sudah sekolah tadi, ya kan? Yang SD atau yang apa itu berangkat pulangnya jam kadang-kadang sampai di rumah jam 12. Mungkin ada yang sekolahnya jauh sampai jam 1. Istirahatnya sebentar, dibanguni oleh orang tua, disuruh sekolah. Yang lain main-main, kita sekolah. Memang payah, ya kan? Sesuatu itu bisa dicapai kalau dengan payah. Tidak ada yang istilahnya yang langsung jelbukan. Ya kan? Yang jelbukan tidak ada. Semuanya itu payah. Jangankan kita anak-anak, setingkat Nabi saja itu bayangkan. Setingkat Rasul saja itu merasakan kepayahan, apalagi kita sebagai umatnya. Nah itu apa tadi? Zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulugha. Bulughatun itu apa? Ada yang tahu? Biaya. Coba sudah. Masa ada biaya? Ini gratis ini seragamnya. Ustaz, gratis. Manjur jangan. Butuh biaya, ya kan? Mau bayar kocak gratis tis 0% tuh repot. Iya kan? Memang ada sekarang kan ada istilah itu ya, di sekolah formal itu nggak ada sekolah gratis. Memang gratis gitu. Tidak ada SPP, ya kan? Tidak ada iuran. Ya kan? Itu di sekolah formal ya. Itu ilmu dunia. Yang sekarang kita itu adalah ilmu untuk akhirat. Memang harus ada biaya. Terutama kaitannya dengan ya kalian. Contoh ini sudah contoh seragamnya beli, bukunya beli enggak? Beli, ya kan? Bolpennya. Kalau gratis semua dari pengasuhnya di sini, bisa kamu maksudnya. Iya dia ajaran dia kayak bingung labu. Betul kan? Iya enggak? Tapi anak-anak bilang kepada orang tuanya, iya kan? Setiap harta orang tua kita yang kita keluarkan, ya kan? Untuk apa itu? Untuk anaknya yang butuh ilmu, itu barangnya sangat besar. Kenapa? Karena ilmu ini anak-anak yang akan mengangkat kita, derajat kita nanti di akhir apa? Ilmu agama. Amin Allahumma amin. Kalian oleh children nanti apa? Orang tuanya juga bangga. Alhamdulillah tang anak kenceng sekolah diniyah. Alhamdulillah tang anak kenceng ngapal Quran dan sebagainya. Itu betapa bahagianya mereka itu. Dina lagi tak rapat, korban bajing. Engkau terlihat di kokeng usaha, ya dari situ ya. Ada kan? Begitu. Karena ingin anaknya berhasil. Kok lagi cetak atau maca. Kok lagi cetak atau ngaji. Pun majulah. Kan di metorot. Ya, gitu ya. Dalam rangka apa? Supaya anaknya sukses begitu. Ya. Memang biaya itu butuh anak-anaknya, nyamuk. Ya kan? Kan mulai kamu bisa cong ya. Desa nyamuk ibu. Ya, menerima cong tinggi, menerima atau sanutut. Nah bagi istilahnya yang memberikan kedua orang tuanya. Cek ngabas sama nak cak, gitu kan? Seorang lah cong bian cong cepi, nggak orang sekolah bian bisa beri ibu-ibu nyamuk ajaran jok mau tak sekolah tak ajaran nak pondok sana kalau berarti biar kalah kesanggup ketibaknya ilmu kan gitu kan. Oke karena yang masih nikah yang pekenyang ada dengan jomboan jadi lem-lem malah seperti kan lagi ini kan. Jadi zaka'un wa hirsun wastibar wa bulghatun wa irsyadu ustadin. Nah ini wa irsyadu ustadin itu adalah petunjuk dari seorang guru. Guru itu siapa sih? Siapa guru itu? Guru dalam arti umum, ya kan? Guru itu orang yang pernah atau orang yang mengajar kita suatu
ilmu walaupun satu huruf. Bahkan sampai Sayyidina Ali itu mengatakan, dari saking mulianya ilmu loh anak-anak. Ana abduman walau allamani harfan wahidan. Saya ini hambanya seseorang, saya ini budaknya seseorang. Meskipun orang itu mengajarkan hanya satu huruf, bisa dibayangkan. Kalian di sini, ayo kalian di sini. Sekarang dihitung berapa ilmu yang kalian dapat dari sini. Masa cuma satu huruf? Ada yang pernah menghitung? Ada yang pernah menghitung? Sangat bang. Saya tak biasa, tak tahu bismillah. Bismillah nak tepat. Bismillah. Tepat berapa ustaz tak? Itu kan. Tepat apa ya? Dari syin jadi sin, itu sudah ilmu. Lagi kalimat atau ayat-ayat yang lain juga ilmu tentang amalia sehari-hari atau ubudiyah. Tuh bayangkan itu. Kalau kita jujur-jujuran, kalau kita jujur-jujuran, kalau kita ingin membayar seorang guru dengan ilmu yang beliau berikan kepada kita tidak akan mampu membayarnya. Kok bisa? Loh iya, itu satu huruf saja. Contoh tadi kan, kacau, Bismillah. Di Pak Ustaz apa? Salah jawab, sin, Bismillah. Itu kan satu huruf. Itu satu hurufnya bisa dihargai 1000 dirham. Oh, ya kan? 1000 dirham. Satu dirham itu kalau di Bulul Maromnya itu kalau nggak salah perkiraan 3 graman. 3 gram emas. Oh, mana? Mana? Norok kalau terkelum. Sudah baca ke Pak Ustaz tadi. Masa aku baca ini? Iya kan? Bongkot, norok. Kui pengarang, kamu jadi kebaca dong. Kenapa ini mulia ilmu anak? Terutama ilmu agama ini yang menyelamatkan kita nanti. Ya kan? Yang memberitahukan kita tentang halal dan haramnya, pantas atau tidaknya, yang mengenalkan kita kepada guru-guru kita itu tentang ilmu. Nah itu. Jadi irsyad itu sangat penting. Petunjuk atau bimbingan dari seorang guru. Mungkin kalian pernah dengar, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ini barang siapa yang menuntut ilmu tanpa bimbingan seorang guru, maka gurunya siapa? Setan. Tahu setan? Tahu setan? Seperti apa setan? Seperti saya, bukan? Seperti siapa setan? Ada yang tahu? Yang jelas setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Ada ayat di mana ini? Ayo coba. Ayo. Ada di surat apa? Surat Yasin. Awalnya tahu? Apa tuh? Ada yang tahu awalnya apa? Innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni dan siratul mustaqim. Sebelumnya apa itu? Ya bani apa tuh? Ada yang apa? Itu ini ada yang hafal. Yasin itu anak-anak kalau tidak betul-betul hafal bisa alif be. Ini tadi Mas tadi jawabannya. Setelah ngaji masih ada Quran. Mau beli boleh. Biasanya saya atau wahidatan tak khudhum yang terakhir kan. Abadi ke saya atau wahidatan faidahum gitu. Abadi ke atas boleh. Mereka apa? Abadi kepada padu. Itu. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Anak Adam itu siapa? Kita semua. Kita ini keturunan Nabi. Wow, hebat kan? Hebat apa enggak?
Hebat kan dong. Cerah lah kita itu keturunan Nabi. Iya kan dah? Iya, kita itu buku berubah. Kabar campur. Mau asli Nabi Adam saja itu ya. Kita rontung urun. Ya seorang nih tas itu tukang ini, tukang itu. Ya dan ya itu dah dinamikanya. Nah, seperti itu. Betul. Ya Bani Adam ala ta'budu syaitan. Jangan sampai kalian menyembah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian, bagi kita semua aduwwum mubin, musuh yang nyata. Benih tetap ke senyata musuh kita itu benih kaca. Pasti ada. Tapi syaitan wa'buduni hadza siratum mustaqim. Jika kalau kalian menyembahku, katanya Allah, maka ini adalah hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Yang terakhir apa? Wa yasyadu mustaqim wa tulu zamani. Apa? Tulu zaman. Waktu yang lama, betul. Loh, waktu yang lama itu butuh. Memang kamu ingin alim, ingin pandai, tapi ingin instan. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Contoh kamu ingin hafal Quran, hanya butuh waktu 5 bulan atau 2 bulan. Ada yang bisa? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Tapi alhamdulillah ya dari keluarga besar Haji Mulis itu putra terakhir beliau ya, Gus Muhammad Hasan Basrela itu sekarang sudah dalam proses mau ikut wisuda ya, wisuda tahfidzul hadis. Kitab hadisnya itu yang dihafal adalah kitab Bulughul Maram. Ini tahfiz minimal sebagai motivasi kepada kita ya. Tahu hadis Bulughul Maram kan? Kitabnya kan? Itu tebal, di situ isinya kira-kira hampir 1.500-an lebih lah, 1.500-an hadis. Itu lengkap dengan an Jabir, an rawahu mutafaqun alaih illa seperti itu. Iya, dibentuk dalam waktu jangka berapa lama oleh adik? Kurang lebih hanya 10 bulan. Orang pakai betul bisa nanti. Amin Allahumma. Bacakanlah anak-anak. Adik saya itu makannya nasi. Jadi kelor. Iya kan? Baik. Begitu kamu. Oh iya mau itu Gus Lora. Iya kan? Jangan seperti itu kamu. Iya kan? Gus Lora yang pantas. Jangan seperti itu anak. Iya kan? Kemuliaan seorang itu bukan karena dari nasabnya, tapi dari mana? Dari usahanya, dari ibadahnya. Sudah jelas kan Allah kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sudah jelas ini. Paling mulia di antara kalian adalah paling orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, anak diingat dalam rangka kita untuk menuntut ilmu, memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat itu adalah apa? Harus waktunya yang lama. Sudah ada yang 3 tahun di sini? Ada yang 3 tahun? 3 lebih, ada yang 4 ya. Alhamdulillah masih betah ya kan. Terutama yang di ini buka guru. Iya pemasangan ilmu eman ya kan, eman gampang. Jodoh itu tidak akan kemana-mana. Tidak akan lari gunung dikejar. Pada si guru gunungnya kereta apa gitu. Ya malah jodoh dia desa gitu ada. Itu dah. Yang penting kita itu persiapkan diri kita untuk apa anak-anak? Bukan hanya untuk kita. Betul itu. Abah menjadi berusaha jadi orang yang bagus. Beri untuk abah TV sangguna. Untuk keluarga laku. Ya kan dah? Ya kan dah anak-anak? Dari iya. Kayaknya ini dia. Ya. Abah untuk abah menjadi orang yang bagus. Beri untuk abah TV ongkuna. Tapi berlaku untuk keluar, untuk anak foto. Nah itu. Dan yang terakhir anak-anak tentang kebarokan ilmu itu la yanfa'ul
ilma illa bi ta'zimil ustadz wa ahlihi. Seseorang tidak akan mendapatkan kemanfaatan suatu ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu itu sendiri, wa ahlihi, dan illa bi ta'zimil ustadz, kecuali dengan mengagungkan guru dan juga keluarga guru, ya kan? Dan juga mengagungkan ilmu itu sendiri. Contoh gampang, kalau kamu punya Qur'annya jangan diletakkan di mana? Sejajar dengan kaki, tapi rebah muntada dompara, ya kan? Rebah. Karena kamu sudah lelah atau lemes, apalagi pasti sabuk jangan, ya kan? Bawa kitabnya juga seperti itu, ya kan? Kitabnya jangan Qur'annya jangan lembai. Tahu lembai ya? Kamu kalau ngebe tegangan dari apa? Tegangan gitu kan? Iya. Mungkin aja pada itu betul. Jangan kita belajarnya aku jangan seperti itu. Itu tidak apa-apa namanya, ya kan? Akan mengurangi keberkahan ilmu. Kerja kepek gitu kan? Masih kepek itu jangan ya. Itu yang diajari guru-guru kita dulu seperti itu. Jadi bawa kitab, contoh kitab seperti ini, ya kan? Jangan dibalik begini, ini pegangannya, kan? Seperti itu. Paling tidak di atas pusat seperti itu. Nah, jadi itu anak-anak ya. Akhlak juga kalian kepada gurunya itu tak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Harus kan diwajibkan itu sebetulnya itu. Iya. Oke, yang kita tak bisa bahasa kalau Ustazah bahasa Indonesia. Oke, kita bahasa Indonesia. Ndep munya dan guruna, oke kan? Terus gurudus, coba berkah ya dan guruna. Ya, jangan nak ya. Itu merupakan bukan ciri atau ciri dari akhlak santri yang baik, berbicaranya yang sopan, ya kan? Kalau disuruh mau, ya kalau cecet hindari ya jangan ini bagus saja mungkin lesok aja nggak cetakin kerja bidang Pak Guru ulama ya pokoknya itu dah intinya anak ya. Jadi pada akhirnya saya doakan semoga kalian di sini tetap istiqomah dan apa yang kalian cita-citakan akan dikabul hati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang banyak, yang barokah dan manfaat, sehingga kita itu menjadi anak yang dibanggakan. Nah ini tujuan kita ya, anak putra putri, siswa siswi, santriwan santriwati yang dibanggakan oleh guru dan juga kedua orang tua dan juga oleh masyarakat. Amin Allahumma amin. Kiranya anak-anak cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang tidak ada hentinya, yang tidak ada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.